Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup jadi lebih damai dengan ikhlas, sabar, dan pemaaf. Sebagaimana anak-anak Palestina yang hari ini sedang mengalami musibah. Berikut ayat yang akan kita pelajari. إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Kandungan Quran Surah An-Nisa Surah keempat ayat 146 serta hadis yang terkait. Kandungan Quran Surah An-Nisa ayat 146 menjelaskan tentang keikhlasan amal seseorang. Ikhlas merupakan syarat mutlak diterimanya amal ibadah. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Quran Surah Al-Baqarah ayat kelima. Di hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, An Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Salasun la yughallu alaihim qalbul mu'min ikhlasul amal wan nasihatu liwaliyil amri wal luzumul jamaah. Riwayat Ahmad. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, 3 hal yang tidak boleh hati seseorang iri terhadapnya. Yang pertama, ikhlas dalam beramal. Yang kedua, memberi nasihat kepada pemimpin dan melanggengkan kebersamaan dengan jamaah. Hadis riwayat Ahmad. Setiap perbuatan manusia dimulai dari gerak hati atau niatnya. Oleh karena itu, yang harus diluruskan pertama kali agar tercapai derajat mukhlisin adalah niat di dalam hati. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Fad'ullaha mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya, meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya. Quran Surah Al-Mu'minun ayat ke-14. Niat yang baik akan menghasilkan perbuatan baik. Begitu pula niat yang ikhlas akan mengantarkan ke perbuatan yang ikhlas pula. Dengan ikhlas, hati kita menjadi tentram dan tidak ada beban yang memberatkan. Berikut perilaku ikhlas dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan penghayatan pengamalan Quran Surah An-Nisa ayat 146. Gemar melakukan perbuatan terpuji dan tidak dipamerkan kepada orang lain. Ikhlas dalam beribadah semata-mata karena Allah, tidak mengharapkan pujian atau sanjungan dari orang lain, selalu berhati-hati dalam bertindak atau berperilaku,
tidak pernah membedakan antara amal besar dan amal kecil, tidak menghitung-hitung, apalagi mengungkit-ungkit kebaikan yang pernah diberikan kepada orang lain dengan menyakiti hatinya. Kandungan Quran Surah Al-Baqarah ayat 153 menjelaskan orang-orang yang sabar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama orang-orang yang sabar. Sabar merupakan pengendalian hati untuk selalu istiqomah dalam berbuat kebaikan. Sayyidina Ali menyampaikan, as-sabru minal iman bimanzilati ra'si minal jasad. Sabar adalah bagian dari iman, sebagaimana kepala bagian dari tubuh. Sabar bisa diartikan tabah, tahan menderita, ulet, tekun, dan tidak mudah putus asa. Sabar juga bisa berarti menahan. Maksudnya adalah menahan diri dari kesusahan yang menimpanya, menahan lisan atau anggota badan dari perkataan dan perbuatan yang tidak baik, serta menahan rasa malas untuk berbuat baik. Sabar ada berbagai macam. Yang pertama, sabar menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bersabar dalam menjauhi kemaksiatan atau meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, sabar menerima dan menghadapi musibah. Yang keempat, sabar dalam menuntut ilmu pengetahuan, dan sabar dalam bekerja dan berkarya. Kelima bentuk kesabaran tersebut berkaitan erat dengan ketahanan mental spiritual seseorang, sehingga kesabaran itu selalu menuntut ketangguhan dan ketahanan jiwa dan kekayaan mental spiritual yang tangguh dengan cara istiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut penerapan kesabaran dalam kehidupan sehari-hari. Contoh sabar dalam menjalani perintah Allah sebagai berikut. Contoh sabar dalam menjauhi maksiat dan dalam menghadapi musibah. Kandungan Quran Surah Al-Imran ayat 134 menjelaskan ciri-ciri orang bertakwa, yaitu selalu memaafkan orang lain. Rasulullah SAW menganjurkan kepada kita untuk saling memaafkan dan meminta maaf sebagaimana sabda beliau, An Aisyah an Anasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sil man qata'ak wa fu'amman zalamak. Riwayahul Baihaqi. Dari Aisyah, dari Anas berkata, Rasulullah SAW bersabda, sambungkanlah tali silaturahmi kepada orang yang telah memutuskanmu dan maafkanlah orang-orang yang menzalimimu. Hadis riwayat Baihaqi. Pemaaf berarti orang yang rela memberi maaf kepada orang lain. Sikap pemaaf berarti sikap suka memaafkan kesalahan orang lain tanpa sedikit pun ada rasa benci dan keinginan untuk membalasnya. Dalam bahasa Arab, sikap pemaaf disebut al-afun, yang juga memiliki arti bertambah, penghapusan, ampun, dan anugerah. Setiap manusia pernah melakukan kesalahan. Kesalahan dan kekhilafan adalah fitrah yang melekat pada diri manusia. Rasulullah SAW bersabda, setiap manusia pernah melakukan kesalahan, dan sebaik-baik pelaku kesalahan ialah orang yang segera bertobat kepada Allah. Ini berarti bahwa manusia yang baik bukan orang yang tidak pernah berbuat salah, karena itu sangat mustahil, kecuali Rasulullah SAW yang bersifat maksum atau senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, manusia yang baik adalah manusia yang menyadari kesalahannya dan segera bertaubat kepadanya. Adapun perilaku di dalam memaafkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai berikut. Memberikan maaf dengan ikhlas kepada orang yang meminta maaf atas kesalahan yang diperbuat, tidak memendam rasa benci dan perasaan dendam kepada orang lain. Maaf juga menjadi obat sakit hati, mengobati sakit hati, dendam, dan dengki. Satu ikhlas sekali minum. Hikmah hidup jadi lebih damai dengan ikhlas, sabar, dan pemaaf sebagai berikut. Yang pertama, memberikan ketenangan dalam berpikir. Yang kedua, membawa keberuntungan, baik keselamatan dunia dan akhirat. Dan yang ketiga, mendapatkan pertolongan dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian materi kita, semoga bermanfaat. Pohon durian berdaun sirih. Cukup sekian dan terima kasih. Syukran kasir. Arigato gozaimasu. Kamsahamnida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.